Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sungguh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Pada hari ini, hari Senin, 24 Februari 2025. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mengawali setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan kita, mari kita bersama-sama teduh sejenak untuk mendengarkan suara Tuhan lewat firman yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan naungan kasih Tuhan di sepanjang malam yang boleh berlalu. Dan pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati anugerah dan berkat Tuhan lewat kekuatan yang baru, sehingga kami boleh menaikkan syukur kepada Tuhan, sebab Engkaulah Tuhan Allah kami yang baik. Dan pada hari ini sebelum kami mengawali setiap tugas pekerjaan kami rindu untuk berdiam diri, menikmati saat teduh kami, dan mendengarkan suara Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan berfirman bagi kami, lewat perenungan firman yang akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tidak hanya memahami maksud dan firman, tetapi kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambil dari dua bacaan, puji dan janji. Bacaan yang pertama dari kitab Amos, pasal yang ke-6, ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Yang minum anggur dari bokor dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf." Bacaan yang kedua dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh." Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan tekun dan setia mendengar serta melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan sebab kita masih diberikan kekuatan oleh Tuhan, bahkan dianugerahkan hari yang baru untuk boleh kita nikmati pada hari ini. Mari kita mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan suara Tuhan lewat dua bacaan firman Tuhan, baik dari kitab Amos, baik juga dari kitab Efesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri merupakan satu hal yang begitu penting dalam kehidupan kita. Sebab tanpa penguasaan diri, maka hidup kita tidak akan pernah terkontrol. Hawa nafsu, keinginan, kesenangan, dan pesta pora akan menjadi satu tawaran-tawaran dan godaan-godaan dunia yang seringkali membuat kita melupakan bahwa sesungguhnya kita hidup di dalam dunia ini adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Dua bacaan firman Tuhan hari ini baik dari kitab Amos dan juga kitab Efesus mengingatkan kembali kepada kita bahwa penguasaan diri begitu penting bagi kita. Sebab ketika hawa nafsu mengendalikan hidup kita, maka tentu kita akan jauh dari kehendak, dari firman dan perintah-perintah Tuhan. Karena kita hanya lebih mementingkan dan menonjolkan apa yang menyenangkan, apa yang nikmat, apa yang menyukakan menurut keinginan-keinginan dan hawa nafsu kedagingan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu bangsa Israel tidak dapat menguasai diri mereka. Mereka hidup dengan memuaskan keinginan-keinginan daging. Mereka hidup dengan kesenangan, mereka hidup dengan hawa nafsu. Dan di sini disebutkan bahwa mereka minum anggur dari bokor,
Bokor merupakan satu wadah yang begitu besar yang terbuat dari emas. Dan ini berarti bahwa mereka akan minum anggur secara berlebihan, yang menandakan bahwa mereka sedang dikuasai oleh hawa nafsu dan kedagingan. Bahkan Amos juga mengatakan bahwa mereka berurap dengan minyak yang paling baik, wewangian yang begitu mahal, agar tubuh mereka berbau harum. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka pada waktu itu, yakni bangsa Israel, mengarahkan pandangan hidup mereka hanya kepada hal-hal yang menyenangkan diri, hanya kepada hal-hal yang menyukakan hati mereka. Mereka tidak peduli, mereka tidak memperhatikan bagaimana nasib dan kehidupan beriman mereka di hadapan Tuhan. Kehancuran dari keturunan-keturunan Yusuf, yang adalah keturunan yang diberkati dan dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang diperkenankan oleh Tuhan. Namun bagi mereka pada waktu itu bukanlah satu hal yang penting, tetapi yang terpenting adalah hawa nafsu dan keinginan daging mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan jelas kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa janganlah kamu mabuk anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Kita diperingatkan dengan jelas agar tidak memfokuskan diri kita, tidak mengarahkan pandangan kita kepada sesuatu yang hanya menyenangkan atau hawa nafsu yang menguasai diri kita. Justru kita diingatkan untuk hidup dalam tuntunan, hidup dengan penuh roh Tuhan, hidup dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Kita diingatkan untuk mengarahkan hidup kita kepada hal-hal yang merupakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, introitus kita pada minggu ini adalah ketika kita mendengarkan suara Tuhan, maka jangan keraskan hati. Kita seringkali menjadi pribadi-pribadi yang mengeraskan hati di hadapan Tuhan, sebab kita seringkali mengabaikan apa yang menjadi kehendak dan perintah Tuhan. Hati kita justru terfokus pada apa yang menyenangkan, apa yang menyukakan, apa yang memuaskan nafsu kita. Dan kita melupakan, mengabaikan, menyepelekan apa yang menjadi nasihat dan perintah Tuhan. Pada hari ini Bapak Ibu, kita justru diajak oleh Tuhan untuk berdiam diri, menikmati saat teduh kita, dan menikmati tuntunan dan penyertaan dari roh Tuhan, sehingga kita dibawanya untuk melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Paulus dan Silas dituntun oleh Tuhan pergi ke Makedonia, maka demikian juga sesungguhnya Tuhan ingin mengarahkan kita, menuntun kita untuk pergi dan mewartakan kabar baik itu bagi banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Jangan kita dikekang oleh kekerasan hati kita. Jangan kita dikekang oleh hawa nafsu dan keinginan daging kita. Tetapi berilah diri kita, telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, perintah Tuhan, dan hati yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-kehendak Tuhan. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita berbuat, biarlah semuanya sesuai dengan rancangan dan kehendak dari Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk kita dapat melakukan apapun yang Tuhan percayakan dengan tuntunan dan penyertaan dari Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengaminkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang boleh menyapa setiap kami pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menuntun kami, agar setiap hal yang kami kerjakan, kemanapun kami pergi, apapun yang kami lakukan, sungguh-sungguh merupakan tuntunan Roh Kudus yang Tuhan perkenankan. Sehingga lewat kesaksian hidup kami, banyak jiwa boleh dimenangkan, banyak jiwa boleh menerima kekuatan dan pengharapan yang baru. Dan bahkan lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Hari ini kami berdoa Tuhan, bagi setiap kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberkati kami, apapun pekerjaan yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya menolong, agar kami dapat mengerjakannya dengan baik, sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah. Kami juga berdoa Tuhan, untuk keluarga kami, baik istri, suami, anak-anak, orang tua, dan orang-orang terkasih yang ada di sekeliling kami. Tuhan berkati mereka,
agar limpah berkat hikmat dan kemurahan dari Tuhan Yesus boleh menyertai setiap orang-orang yang kami kasihi. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami, rekan-rekan atau sahabat kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit. Kami mohon Tuhan, biarlah di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka boleh menerima kesembuhan dan kekuatan yang baru. Kami berdoa Tuhan, untuk setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan, yang ada di tengah-tengah gereja Tuhan, di GKPB Galang Ninyang Aben Base ini. Kiranya Tuhan memberkati, agar setiap pelayanan yang kami lakukan, sungguh-sungguh pelayanan yang Tuhan perkenankan, membawa damai sejahtera Allah dimanapun kami berada. Berkati gereja kami Tuhan, berkati jemaat Tuhan, agar setiap kami boleh terus bertumbuh iman kami di dalam Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk gereja Bali, kiranya Tuhan juga memberkati, agar GKPB sungguh-sungguh dapat menyatakan gereja yang membawa damai dalam setiap aspek pelayanan kami, dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di GKPB ini. Nama Tuhan boleh senantiasa dipuji dan dimuliakan. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, agar bangsa ini sungguh-sungguh hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam tuntunan, hidup dalam lawatan Tuhan. Berkati juga Pulau Bali ini Tuhan. Kami bersyukur untuk para pemimpin-pemimpin baik dari tingkat daerah dan juga tingkat nasional yang boleh Tuhan perkenankan untuk dapat memimpin bangsa dan juga daerah-daerah di seluruh Indonesia ini. Kiranya Tuhan memberkati agar siapapun yang Tuhan telah perkenankan untuk memimpin baik bangsa Indonesia, baik juga daerah-daerah khususnya di Pulau Bali ini, mereka boleh menerima hikmat dan penyertaan Tuhan, sehingga dapat memimpin seluruh rakyat, seluruh masyarakat Bali ini dengan penuh kebijaksanaan. Terima kasih Tuhan, kami membawa seluruh pekerjaan kami, pelayanan juga kehidupan kami, serta keluarga kami ke dalam tangan kasih dan penyertaan Tuhan. Biarlah sungguh hikmat dan kebijaksanaan dari Allah boleh senantiasa menaungi kami. Dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus serta dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kehidupan kami umat Tuhan kini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu yang boleh kita luangkan untuk mendengarkan firman dan bersaat teduh sejenak pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus boleh menyertai setiap tugas, pekerjaan, dan pelayanan dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan memberkati. Shalom.